Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan membahas tentang tugas besar komunikasi data yang mana terdiri dari anggota kelompok Afif Afandi Pratama, Hilmi Hairullah, dan Ulfa Hartina Marati. Dengan judul Rancangan penerapan iLoket pada pelayanan administrasi BPN memanfaatkan IP VPN pada jaringan WAN. Oke, materi selanjutnya akan saya lempar kepada Mas Hilmi. Kepada Mas Hilmi dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Sebelum ini saya akan menjelaskan di sini arti dari komunikasi data itu sendiri ya, di mana kita memakai topik komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau bisa dibilang device lah, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat-alat komunikasi lainnya yang berhubungan dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Pada dasarnya komunikasi data merupakan pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antaranya itu komputer dan komputer, atau komputer dan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau bisa juga peralatan dengan peralatan. Ya, next Mbak. Oke, selanjutnya itu ada WAN. WAN itu apa sih? WAN merupakan jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun terbatas dalam batasan-batasan negara. WAN ini dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lainnya melalui saluran telepon atau gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau korporasi atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Ya, next Mbak. Selanjutnya IPVPN. IPVPN merupakan jaringan virtual pribadi sebagaimana namanya, yang memungkinkan jaringan bisnis dari mana saja. Satu manfaat IPVPN adalah memungkinkan komputer luar kantor untuk terhubung ke jaringan perusahaan seolah-olah berada di kantor. IPVPN juga memungkinkan mengakses sumber daya perusahaan dari jarak jauh seperti data internal hingga printer. Solusi ini memang relatif sederhana, namun membantu perusahaan menjaga data penting. IPVPN berupa layanan komunikasi yang berbasis IP atau Internet Protocol sebagai jaringan private yang terpisah dari Internet Network. VPN IP mengkombinasikan berbagai unsur dalam teknologi IP untuk memberikan layanan yang memenuhi berbagai komponen layanan komunikasi baku yang ditawarkan oleh teknologi sebelumnya. Ya, lanjut Mbak. Nah, di sini tuh masalahnya itu VPN itu menggunakan sistem loket, di mana pada sistem tersebut mengharuskan seseorang warga negara yang ingin mendaftarkan tanahnya itu atau memiliki sertifikat tanah tersebut harus mendatangi loket-loket yang telah ditentukan oleh pihak VPN. Itu sih. Jadi tidak bahasanya tidak kurang cocok untuk diterapkan di zaman sekarang gitu. Jadi biar lebih efisien dan cepat itu kita membantu merancangkan jaringan WAN menggunakan VPN. Itu Mbak. Lanjut Mbak. Nah, ini solusinya seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan permasalahan lembaga BPN untuk memaksimalkan sistem yang sudah ada, dapat dirancangkan sistem iLoket menggunakan jaringan WAN dengan keamanan jaringan menggunakan VPN. Itu. Terima kasih. Lanjut Mbak. Ya, adapun pembahasan yang akan dibahas yakni arsitektur jaringan, konfigurasi jaringan, hasil tes jaringan, dan desain iLoket. Untuk arsitektur jaringan, di sini ada gambaran sedikit tentang gimana perancangan WAN yang kita buat itu seperti ini, kurang lebih kayak ada kantor pusat yang terhubung menggunakan cloud itu.
lalu dia menyalurkan ke VPN gedung A, B, dan C. Untuk topologi jaringan sendiri itu merupakan salah satu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Ya, udah Mbak. Ini untuk konfigurasi jaringan mungkin boleh dilanjut Mbak Ulfa. Ya, untuk konfigurasi jaringan yang akan dibahas yakni pembagian IP, konfigurasi DHCP, konfigurasi AA, konfigurasi fast Ethernet, dan konfigurasi fast Ethernet pada PCI loket. Dan selanjutnya materi ini akan dibahas oleh Mas Afif. Kepada Mas Afif dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Ibni dan Mbak Ulfa. Oke, yang pertama terkait pembagian IP. Dalam hal ini kita melakukan dua pembagian IP, yaitu untuk port FA00 sama port FA01. Untuk FA00 itu adalah jaringan yang terkoneksi ke cloud atau internet, sementara untuk yang FA01 itu adalah jaringan yang connect ke nantinya ke klien. Untuk VPN pusat kita settingnya untuk yang ke cloud itu 10.1.1.1/24, sementara untuk yang ke kliennya itu adalah 10.10.1.1/24. Pembagian IP tersebut kita lakukan sampai ke gedung C. Untuk yang ke gedung C itu 10.1.1.4/24. Untuk yang connect ke kliennya itu 10.40.1.1/24. Adapun untuk usulan IP, yang pertama tempatnya di VPN pusat atau perangkatnya server VPN, IP-nya adalah 10.1.1.1/24. Kemudian untuk gedung A, perangkatnya iLoket gedung A, yaitu 10.20.1.1/24. Untuk gedung B, iLoket gedung B 10.30.1.1/24. Dan yang terakhir gedung C, untuk perangkat iLoket gedung C, yaitu IP-nya 10.40.1.1/24. Next, Mbak Ulfa. Baik, selanjutnya adalah mengenai DHCP. DHCP adalah server yang memberikan IP address kepada klien atau user, tidak perlu konfigurasi IP address, secara otomatis mendapatkan IP address dari server. Untuk konfigurasi DHCP yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengklik on di bagian service. Kita cari untuk item DHCP, terus kita klik on. Selanjutnya kita masukkan IP address. Dalam hal ini adalah 10.10.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.20. Untuk maksimum number of user dengan 256, lalu di klik save. Next, Mbak Ulfa. Baik, selanjutnya adalah keamanan AAA atau Authentication, Authorization, and Accounting. Digunakan untuk mengatur mekanisme bagaimana tata cara berkomunikasi baik antara klien ke domain. Domain jaringan maupun antara klien-klien yang domain berbeda dengan server PC VPN. Next. Adapun untuk konfigurasi AAA, berikut adalah caranya. Yang pertama adalah klik on pada service, masukkan client name dengan VPN server, lalu masukkan IP client 10.10.1.1. Untuk server type-nya radius, kemudian diklik add. Selanjutnya untuk user setup, yang pertama dimasukkan adalah username-nya, yaitu VPN. Untuk password-nya adalah kata admin 14.3, lalu diklik add. Next. Fast Ethernet merupakan sebutan untuk teknologi jaringan Ethernet yang menawarkan kecepatan yang tinggi. Adapun untuk konfigurasi Fast Ethernet ada beberapa cara. Yang pertama yaitu konfigurasi Fast Ethernet 0 dengan mengklik static. Kemudian masukkan IP address yaitu 10.2.0.2 subnet mask 255.25.25.0. Next. Static merupakan sebuah router yang memiliki table routing statis yang disetting secara manual oleh administrator jaringan.
Konfigurasi statik Ethernet pada PC e-loket dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pada jaringan sebelumnya IP address setting secara manual. Yang kedua, pada jaringan VPN ini penulis mencoba statik di PC e-loket gedung A dan mendapatkan IP address 10.20.1.2. Oke, next. Selanjutnya adalah frame relay. Frame relay adalah sebuah konsep pengiriman informasi menggunakan data frame dalam format digital. Penggunaan layanan ini dapat dikirim dengan cepat dan efisien melalui internet. Selain itu, frame relay adalah salah satu cara yang biayanya paling murah untuk melakukan pengiriman informasi dari titik satu ke titik lainnya, atau yang paling efisien dan efektif ya. Untuk yang selanjutnya adalah konfigurasi cloud, yaitu melakukan konfigurasi pada cloud dan menjadikan internet sebagai server pengolah data. Sistem cloud ini memungkinkan user untuk mengakses website e-loket. Next. Selanjutnya, melakukan konfigurasi pada interface cloud yang tersambung dengan setiap router. Dalam hal ini dibuatkan port serial agar semua router saling terhubung. Konfigurasinya bisa disebut dengan konfigurasi DLCI di setiap router. Untuk caranya, yang pertama dipilih config, selanjutnya masuk ke interface. Di situ kita pilih interface router, yaitu mulai dari serial 0 sampai serial 3, kedua masukkan kode DLCI dan nama DLCI. Dalam hal ini kita memberikan nama DLCI-nya mulai dari U1A atau U1B, U1C, atau semisal A to B, atau A to C, atau dan seterusnya. Setelah itu kemudian klik add, dan pastikan DLCI semua router sudah ditambahkan. Fungsinya adalah agar semua router tersambung dan tidak ada yang tidak tersambung. Next, yaitu melakukan konfigurasi agar masing-masing serial saling terhubung. Misalnya serial 0 atau VPN pusat dengan DLCI 102 akan dihubungkan dengan serial 1 atau gedung A dengan DLCI 201. Begitu juga dilakukan di serial yang lainnya, seperti yang ada di gambar, yaitu total ada 6 koneksi. Konfigurasi VPN frame relay di cloud. Adapun caranya, yang pertama pilih frame relay, terus pilih port dan sublink di jaringan asal dan jaringan tujuan. Untuk jaringan asal itu adalah yang posisinya ada sebelah kiri, sementara untuk yang tujuannya sebelah kanan. Setelah itu diklik add, lakukan sampai semua serial saling terhubung. Jadi jangan sampai ada serial yang kelewat, agar semuanya terhubung. Oke, baik, next. Yaitu konfigurasi frame relay di setiap router. Lakukan konfigurasi di setiap router guna memberikan akses dan memasukkan IP address dari router lain pada frame relay serta mengaktifkannya. Berikut ini adalah cara melakukan konfigurasi frame relay. Yang pertama, kita buka CLI, pilih CLI, kemudian masukkan IP address dan subnet mask, terus masukkan perintah untuk enkapsulasi frame relay, kemudian ketik frame relay interface DLCI yang terhubung ke semua router, atau untuk detail codingnya dapat dilihat untuk 7 baris dari bawah, mulai dari yang encapsulation frame relay sampai exit. Next. Oke, baik, yaitu mengenai hasil tes jaringan. Dalam hal ini kita melakukan tes konektivitas IP router di CLI dan PDU, yaitu melakukan testing koneksi antar router dengan cara ping lewat CLI atau PDU pada Cisco Packet Tracer. Jadi kita ini mengujinya antar router ya. Ini kita lakukan untuk yang gambar di sebelah kiri, kita lakukan ping ke router di gedung sebelah atau gedung A, B, C dari VPN pusat. Dan hasilnya oke, sukses. Jadi menandakan bahwa untuk router VPN pusat ke router gedung yang lainnya koneksi. Untuk yang gambar yang di sebelah kanan, kita menggunakan fitur PDU pada Cisco. Dalam hal itu kita coba trial mulai dari VPN pusat ke gedung A, gedung sampai dari gedung A ke gedung B. Jadi kita trial dari masing-masing routernya dan hasilnya sukses. Menandakan bahwa semua router saling terhubung. Oke, next.
yaitu tes konektivitas IPv4 di CLI dan video. Dalam hal ini kita melakukan testing koneksi antar PC e-loket setiap gedung di server atau sebaliknya dengan cara ping lewat CLI atau video pada Cisco Packet Tracer. Untuk yang gambar sebelah kiri, kita melakukan testingnya di VPN Pusat, yaitu menggunakan metode ping IP. Sementara untuk yang sebelah kanan, kita melakukan testingnya melalui video. Dalam hal itu juga kita bisa lihat untuk statusnya sukses semua, mulai dari server VPN ke e-loket gedung A, server VPN ke gedung B, terus e-loket gedung C ke e-loket gedung B, sampai e-loket gedung A, sampai dengan e-loket gedung C. Hasilnya successful, menandakan bahwa semua server atau PC e-loket di masing-masing gedung saling terkoneksi. Next. Yaitu kita melakukan setelah jaringan terkoneksi, kita coba tes untuk akses website, di mana nantinya website tersebut akan diakses di seluruh jaringan yang terkoneksi ke server. Dalam hal ini kita coba melakukan tes website melalui PC e-loket gedung A dan hasilnya terkoneksi, di mana ketika kita mencoba akses alamat website dan kita klik keluar hasil tes koneksinya. Jadi untuk yang di tampilan ini adalah tampilan untuk hasil tes koneksi website saja ya, bukan tampilan websitenya, karena untuk websitenya akan di-develop lebih detail. Ya, mungkin untuk tampilan desainnya akan saya tambahkan beberapa fitur yang ada gitu. Pertama ini di sini ada halaman login ya, bisa dilihat sendiri. Di sini kita setelah udah tadi dijelaskan sama Mas Afif gimana cara koneksinya dan sudah terhubung semuanya jaringannya, itu akan muncul tampilan login usernya gitu di dalam e-loket yang kita buat tuh. Lalu next Mbak, lalu setelah itu ada tampilan berandanya. Di sini beranda itu kayak lebih ngejelasin gimana resource lah, maksudnya istilahnya kayak data-data usernya gitu, data-data yang telah dibuat, maksudnya kayak data-data tanahnya itu, seperti yang sudah disampaikan di awal, data-data tanahnya itu ntar akan muncul semua di sini sih, tuh untuk tampilan berandanya. Ya, berikut ini adalah simulasi dari konektivitas web area network dan IPVPN menggunakan Cisco yang akan dijelaskan oleh Mas Afif dan Mas Hilmi. Kepada Mas Afif, dipersilahkan. Baik, ini terima kasih. Yang berikut adalah rancangan jaringan VPN yang kami susun, yang disusun oleh kelompok kami. Dalam hal ini kita menggunakan satu cloud, terus 4 router. Untuk router pertama yang sebelah kiri warna orange itu adalah untuk area VPN pusat. Untuk yang warna hijau itu adalah router gedung A. Untuk yang warna biru muda itu router gedung B. Untuk yang warna kuning itu adalah router gedung C. Dalam hal ini kita untuk server kita taruh di router VPN pusat, karena yang nantinya apapun jaringannya akan merefer ke jaringan pusat. Baik, mungkin bisa dibantu untuk Mas Hilmi testing koneksinya. Ini kita coba testing ke antar router dulu ya Mas, dari VPN pusat ke gedung A, yaitu untuk gedung A IP-nya adalah 10.1.1.2. Oke, bisa dilihat bahwa untuk router VPN pusat ke router A hasilnya adalah sukses atau bisa diartikan terkoneksi. Selanjutnya mungkin dari gedung A ke gedung C, Mas Hilmi. Untuk gedung C itu IP-nya 10.1.1.4.
Oke, hasilnya juga sukses, jadi terkoneksi. Selanjutnya kita coba testing dari server ke PC e-loket gedung A. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa apakah koneksi dari server itu bisa terhubung dengan e-loket, karena itu sangat penting. E-loket adalah sebagai garda terdepan untuk koneksi ke servernya jaringan VPN. Jadi kita lihat bahwa ini proses pingnya dan hasilnya sukses. Selanjutnya mungkin bisa dibalik Mas dari gedung A ke server. Oke, bisa dilihat bahwa untuk hasilnya sukses, jadi bisa disimpulkan bahwa gedung A bisa mengakses ke server VPN. Baik, mungkin itu dari simulasi untuk Cisco Packet Tracer-nya, bahwa untuk simulasi yang dilakukan koneksi saling terhubung. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Ulfa. Oke, untuk kesimpulannya adalah rancangan yang telah dibangun ini telah memenuhi fungsionalitas yang telah direncanakan dan telah melewati tahap awal dari tujuan penelitian, perancangan, serta implementasi. Oleh karena itu, rancangan dari penerapan e-loket pada pelayanan administrasi VPN memanfaatkan IP VPN pada jaringan WAN dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk perancangan jaringan ini, kita menggunakan software Cisco Packet Tracer. Dan kedua, langkah-langkah yang dilalui untuk membuat perancangan ini adalah melakukan login VPN, konfigurasi DHCP, konfigurasi AAA, konfigurasi fast Ethernet, konfigurasi statik pada PC e-loket, dan konfigurasi frame relay di seluruh router. Untuk sarannya adalah kami sebagai penulis berharap untuk kedepannya pada pelayanan administrasi untuk masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan aman serta efisien. Hal tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi khususnya dalam jaringan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan serta kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.